Shalom. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini di hadapan Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan ya. Sebelum kita akan mulai ibadah, saya minta dengan hormat bagi Bapak Ibu yang masih mengaktifkan mobile hotspotnya di handphone masing-masing, harap mematikannya ya. Karena ini sedikitnya berpengaruh kepada sound system dan multimedia di tempat ini ya. Jadi handphone masing-masing ya, bukan handphone sebelahnya atau handphone di belakangnya ya. Puji Tuhan ya. Mari kita akan mulai ibadah kita. Sebelumnya saya minta Ibu Pendeta Madia Marta Barus untuk membuka ibadah kita pagi hari ini. Mari kita bersatu hati, kita mau berdoa. Bapa Surgawi, hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu. Karena kami boleh merasakan begitu nyata kasih-Mu dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kalau pagi ini kami berkumpul bersama-sama di rumah-Mu Tuhan. Bersama-sama juga dengan saudara-saudara kami yang ada di rumah saat ini. Kami mau masuk di dalam ibadah kami pagi ini. Penuhi tempat ini Bapa, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga setiap rangkaian ibadah yang akan kami lakukan pada pagi ini boleh berjalan dengan hikmat dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan hamba-hambamu, anak-anakmu yang melayani pada pagi ini. Singer, WL maupun musik, aser, khususnya juga hambamu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah semuanya Tuhan urapi, sehingga mereka bekerja dengan baik Tuhan dan memberi yang terbaik hanya bagi-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh ibadah kami dan hati kami hanya kepadamu dengan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami akan masuk di dalam ibadah ini dan berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi shalom. Shalom. Mari kita sapa kiri kanan Bapak Ibu, kita ucapkan selamat hari Minggu, selamat diberkati. Kita percaya bahwa pada hari ini Tuhan menyediakan suatu berkat, Tuhan mengadakan pemulihan, Tuhan mengadakan mujizat yang besar. Amin. Mari kita akan datang kepada Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan buat hari-hari yang telah kita lewati. Haleluya Yesus. Dalam kerinduan memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Inilah Tuhan kerinduan kami pada pagi hari ini Tuhan. Saat kami datang di hadapan-Mu, kami ingin menjadikan hamba yang taat dan setia di hadapan-Mu Tuhan.
bersama-sama. Amin. Haleluya. Kita ada di tempat ini, kita bersyukur karena kita dirancang oleh Tuhan untuk selalu bersyukur. Amin. Mari kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuji Tuhan karena Dia adalah Tuhan yang benar. Bapak Ibu meyakini bahwa Dia adalah Tuhan yang benar, Dia menjadi gunung batu dan keselamatan bagi kita semua. Gunung batuku dan kau, kota bentengku tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, mengolah dan menemani dalam hidupku ini. Bapak Ibu merasa diberkati pada pagi hari ini? Amin. Mari kita katakan, aku diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab alasanku dikuatkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati
Tuhan bagiku. Bapak Ibu merasa diberkati? Amin. Mari kita katakan dengan segenap hati kita. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas segala anugerah Tuhan bagiku. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap hidup kita. Saat pagi hari ini, Tuhan akan menyediakan sesuatu yang besar bagi kita. Amin. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas segala anugerah Tuhan bagiku. Puji Tuhan, Tuhan telah memberkati kita pada pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Kita telah diberkati melalui pujian, dan saatnya pada pagi hari ini Tuhan akan berbicara kepada kita. Dia akan membentuk kita melalui hamba-Nya. Mari kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita bawa lebih lagi. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu.
katakan sama-sama lagu ini. Kita masuk ke dalam gunung kudus Tuhan. Melingkupi hidupku.
Sincau untuk berdoa untuk firman Tuhan pada hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas yang telah kami pagi ini Tuhan kami kalau kami boleh ada di tempat ini, kami boleh memujikan nama-Mu Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau ada bersama dengan kami. Engkau ada menyertai kami. Sehingga apa yang telah kami lakukan hari ini. Dan puji dan kami merasakan kemenangan akan terjadi saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah pujian yang telah kami naikkan pada pagi hari ini boleh membesarkan, memuliakan nama-Mu. Karena itulah merupakan suatu kerinduan bagi kami bahwa kami ingin selalu menyenangkan hati-Mu. Biarlah melalui pujian ini Tuhan, kami boleh selalu ada, boleh menyenangkan, terus dan terus menyenangkan hati-Mu melalui puji-pujian ini. Dan tiba saatnya Tuhan, kami rindu akan mendengarkan firman-Mu. Engkau sudah memberkati lewat pujian. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang melayani, baik itu WL, singer, tim musik, dan seluruhnya Tuhan. Biarlah pujian ini boleh memberkati kami semua. Engkau memberkati anak-anak-Mu yang telah melayani puji-pujian ini. Sehingga dimanapun mereka melayani boleh menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan, sebentar tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Akan mendengar kebenaran firman-Mu yang akan menuntun kami ke jalan yang benar. Tuhan, khususnya kami bawa Bapak Gembala yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, tanpa Roh Kudus-Mu Tuhan, kami tidak bisa terlepas dari segala beban Tuhan. Dan kami percaya urapan Roh Kudus-Mu yang akan membebaskan kami dari segala belenggu dosa kami. Tuhan, sekali lagi urapi hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu, menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh pulang tidak dengan sia-sia, tetapi mendapatkan berkat yang luar biasa dari firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kuduskan hati kami, ajar kami duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa kami ini Bapa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, saudaraku, pada pagi hari ini tidak terasa kita sudah memasuki bulan Agustus, minggu kedua. Seperti kita ketahui bahwa subtema di bulan Agustus ini berkaitan dengan suasana kemerdekaan bangsa kita. Ya. Suasana proklamasi, suasana kemerdekaan. Ya. Karena itu subtema kita ditekankan perihal kemerdekaan. Yang terambil dari 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 17. Coba dibaca dengan suara nyaring dan pelan. 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ya, puji Tuhan. Jadi lewat ayat ini yang ditulis oleh Rasul Paulus ditekankan Tuhan adalah roh. Dan kalau roh Allah itu ada,
di situ ada kemerdekaan. Ya. Apa maksudnya, saudara? Kita ingat ya, subtema bulan Juli. Di bulan Juli, subtemanya itu, kalau masih ingat, tolong dibacakan ya. 1 Petrus 1 ayat 22. Ini subtema bulan Juli ya. Ya, coba dibaca 1 Petrus 1 ayat 22. 1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Inilah saudaraku, subtema Juli ya. Jangan lupa, ya, subtema bulan Juli. Ya, karena kamu telah disucikan. Ya, karena ketaatan kepada kebenaran. Nah, subtema ini saudaraku, ayat ini ditujukan kepada siapa? Ingat, bulan yang lalu. Apa yang diungkapkan Rasul Paulus ini, Rasul Petrus ini, ditujukan kepada, coba lebih jelas, 1 Petrus 1 ayat 2. Masih ingat ya? Ayat ini ditujukan kepada siapa? Coba lihat 1 Petrus 1 ayat 2. 1 Petrus 1 ayat yang kedua, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Ya. Jadi ayat tadi subtema bulan Juli itu tidak lain tidak bukan, kita diingatkan. Ditujukan kepada orang-orang yang dipilih. Dan pagi hari ini saudaralah yang dipilih. Masih ingat bulan Juli ya? Orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Kehadiran saudara di rumah Tuhan ini sesuai dengan rencana Allah. Sesuai dengan Allah yang memilih. Dan yang dikuduskan oleh Roh. Rarnya huruf besar. Ya. Dikuduskan oleh Roh. Supaya apa? Taat kepada Yesus Kristus. Jelas dulu. Dan menerima percikan darah. Ya. Tiap bulan kita perjamuan suci. Itu mengingatkan kita dipercik darah. Untuk dikuduskan oleh Roh. Dan kalau Roh yang mengakukan sesuai dengan subtema bulan Agustus ini, Tuhan adalah Roh. Dan kalau ada Roh itu harus ada kemerdekaan. Kemerdekaan dalam hal apa, saudaraku? Kemerdekaan dalam hal apa? Lebih jauh 1 Petrus pasal yang kedua ayat 16 dijelaskan lebih lengkap lagi. Dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 16, coba dibaca. 1 Petrus 2 ayat yang ke-16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Haleluya, ini saudaraku. Di sini Rasul Petrus menjelaskan lebih jauh ya. Hiduplah sebagai orang merdeka. Tapi kemerdekaan kita ini bukan untuk perbuatan yang tidak benar. Ya, tapi tujuannya di dalam apa? Ditujukan supaya hiduplah sebagai hamba Allah. Ingat saudaraku, saudara dimerdekakan. Saudara mendapat kesempatan dimerdekakan oleh korban Kristus. Disucikan oleh Roh. Dikuduskan oleh Roh. Oleh percikan darah Yesus.
Maka dikatakan apa? Hiduplah sebagai orang merdeka. Dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Saudari hamba Allah loh. Seringkali saya kemukakan, saya tidak menyebut jemaat, tapi hamba Allah. Karena saudara sudah disucikan, dikuduskan oleh roh, oleh percikan darah. Hiduplah sebagai hamba Allah. Kalau ayat yang sama ini saudaraku, coba kita baca dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Ya, dalam terjemahan firman Allah yang hidup, ayat yang sama. Ya, supaya lebih jelas lagi. Apa? Coba dibaca. Firman Allah yang hidup, saudara mempunyai kebebasan, tetapi tidak berarti bebas untuk berbuat salah. Pakailah kebebasan itu semata-mata untuk melakukan kehendak Allah. Melakukan kehendak Allah. Ingat itu. Saudara telah dibebaskan. Saudara telah dimerdekakan. Jangan sampai kebebasan kemerdekaan yang kita terima dari Tuhan, yang sudah ditebus oleh darahnya, dikuduskan oleh rohnya, jangan sampai itu kita salah gunakan. Ya, dengan jelas katakan, saudara mempunyai kebebasan, tetapi tidak berarti bebas untuk berbuat salah. Berbuat salah yang menyimpang dari firman Allah. Berbuat salah menurut hawa nafsu kita. Berbuat salah untuk kemauan diri kita. Dengan gamblang dikatakan semata-mata untuk melakukan kehendak Allah. Ya, kemauan Allah, kerinduan Allah, inginan saudara, karena saudara hamba-hamba Allah. Saya tidak menyebut saudara sebagai jemaat orang biasa, tidak, sebagai hamba Allah. Ya. Karena saudara telah dikuduskan oleh roh. Dan subtema itu katakan apa? Tuhan itu roh. Di mana ada roh Allah, ada kemerdekaan. Ada kebebasan. Ya, ingat saudara hamba Allah loh. Bukan sembarangan. Saudara. Oleh kemurahan, oleh anugerah Tuhan, saudara menjadi hamba. Oh haleluya. Nah, saudaraku, nasihat Rasul Petrus lebih jauh mengenai ini. Dikatakan dalam 1 Petrus pasal keempat ayat kedua. 1 Petrus pasal keempat ayat kedua. Ya, dibaca. 1 Petrus 4 ayat yang kedua, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Haleluya. Kita masih diberi kesempatan hidup. Ya, supaya waktu yang sisa. Ya, supaya waktu yang sisa. Yang masih diberi kesempatan oleh Tuhan, Tuhan masih memberikan nafas, memberikan kesempatan, mumpung masih hidup. Ya, kasar kata begitu, mumpung masih hidup, supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Garis bawahi, kehendak Allah. Bukan menurut keinginan manusia, menurut nafsu manusia. Ya, manusia bilang gini, oh nggak apa-apa, ke gereja nggak apa-apa, minggu depan masih ada kalau hidup. Waktunya itu di tangan Tuhan. Nggak apa-apa. Ya, mumpung kesempatan bisa keluyuran, mungkin keirian. Mumpung masih hidup. Tapi dengan jelas Rasul Petrus memberi pembebaran. Supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia.
tetapi menurut kehendak Allah. Nah, ayat yang sama, saudaraku. Kita baca lebih jauh dalam terjemahan firman Allah yang hidup, ya. Firman Allah yang hidup. Pelan-pelan bacanya, ya. Ayat yang sama dalam firman Allah yang hidup. Ya, mari. Belum muncul? Firman Allah yang hidup, sebab itu hendaklah kalian hidup selanjutnya di dunia ini menurut kemauan Allah dan bukan menurut keinginan Haleluya. manusia. Ini Rasul Petrus begitu gamblang. Ya. Dikatakan apa? Sebab itu hendaklah kalian yang hidup selanjutnya di dunia. Ya. Kok nggak cocok ya? Sebab itu hendaklah kalian hidup selanjutnya di dunia ini menurut kemauan Allah dan bukan menurut keinginan manusia. Ini terjemahan firman Allah yang hidup, tapi belum muncul itu. Ya. Jadi Rasul Petrus selaku dengan jelas dan gamblang dikatakan apa? Supaya waktu yang sisa, ya, ayat yang sama, waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dibilang apa? Sebab itu hendaklah kalian hidup selanjutnya di dunia ini menurut kemauan Allah dan bukan menurut keinginan manusia. Jelas, saudaraku. Dan saya percaya saudara hamba-hamba Allah yang sudah dipilih. Ya, ingat September bulan lalu, saudara sudah dipilih sesuai dengan rencana Allah. Oh, gak sembarangan, saudara. Sesuai rencana Allah. Ya, gak sembarangan. Haleluya, saudara. Kita bersyukur. Kita ini sudah dipilih. Kita ini sudah dipilih untuk menjadi umat kesayangannya. Ya. Umat yang kesayangan luar biasa. Orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Pasti Tuhan punya rencana yang indah buat saudara. Ya, karena saudara itu adalah kepunyaan Tuhan. Ya, sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh. Supaya apa? Taat kepada Yesus Kristus. Tidak ada lain-lain. Tidak menurut kemauan manusia, tapi menurut taat kepada Yesus Kristus. Inilah, saudaraku, di bulan Agustus ini kita harus bersyukur. Kita ini betul-betul sudah dipilih sesuai rencana Allah. Haleluya. Sekali lagi, saudaraku, penekanan lebih jauh. Dalam suratnya kepada Galatia pasal 5, Rasul Paulus menjelaskan lebih jauh. Galatia 5 ayat 13. Galatia 5 ayat 13. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Haleluya. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kembali kita diingatkan satu dengan yang lain harus saling mengasihi. Satu dengan yang lain ada Philadelphia, kasih persaudaraan. Ya, satu dengan yang lain. Ini penekanan yang Tuhan inginkan buat kita semua. Karena kita ini adalah umat kepunyaan Tuhan. Yang sudah ditebus dengan tunai oleh korban Kristus. Tuhan ingin supaya kita satu dengan yang lain saling mengasihi,
saling mendoakan, saling menopang, saling mendukung. Ya. Sebagai hidup kita yang masih ada, yang Tuhan masih kasih kesempatan, biar itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Mengamalkan tadi sesuai dengan subtema itu. Mengamalkan kasih persaudaraan. Ini penekanan kita. Di hari Agustus ini kita merayakan kemerdekaan dan sebagainya. Di mana-mana rame. Ya, nantinya perayaan Agustusnya di IKN. Tapi kita sebagai orang percaya, kita merayakan karena kebebasan kemerdekaan kita yang dimungkinkan kita sebagai hamba Allah. Oh, luar biasa, saudara, hamba Allah loh. Jangan main-main. Jangan sia-siakan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita ini hamba Allah. Oh, haleluya, saudaraku. Maka dikatakan tadi, jangan menurut kemauan manusia. Oh, haleluya. Sekali lagi coba dibaca Galatia 5:13 ini. Ya, Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Puji Tuhan, saudaraku. Ini kerinduan Tuhan. Satu dengan yang lain saling mengasihi. Sekali lagi saya tekankan, saling mendoakan. Ya, saling mendoakan. Ada kasih persaudaraan. Ya. Haleluya. Coba lebih jauh di dalam Galatia 5 ayat 16. Ya, sambungannya tadi. Lebih jauh ayat ke-16. Galatia 5 ayat 16. Ya. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Ya. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Amin. Ini karena roh itu roh Allah. Ya. Tadi dibilang sesuai dengan subtema bulan Agustus ini. Tuhan itu roh. Di mana ada roh di hari kemerdekaan. Dan kalau kita dimerdekakan, kita sudah dibebaskan dengan jelas. Maksudnya apa? Hiduplah oleh roh. Bukan oleh kedagingan. Bukan oleh hawa nafsu. Ini sudah pesan. Dan kita percaya saudara adalah hamba Allah. Yang sudah dipilih sesuai rencana Allah bagi saudara. Kalau kita lakukan ini, yakinlah. Apa sih pergumulan kita? Apa sih masalah kita? Berulang-ulang sekali lagi, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Pasti Tuhan bela. Pasti Tuhan tolong dengan cara yang ajaib. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Dan saya percaya pada pagi hari ini, Dia ada di tengah-tengah kita. Ya. Haleluya. Lebih jauh, ya, Rasul Paulus menekankan kepada kita, ya, satu peringatan keras yang ditekankan oleh Rasul Paulus. Roma 8 ayat 7. Roma 8 ayat 7. Roma 8 ayat 7. Ya. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Ya. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ingat ini. Keinginan daging, keinginan manusia, hal-hal seperti itu adalah perseteruan dengan Allah. Jangan sampai
Kita yang sudah dilepaskan, dimerdekakan, lalu hidup kita sembrono. Hidup kita semaunya, hidup kita seenaknya. Ya. Itu artinya apa? Bahwa kita melakukan hal seperti itu artinya ada perseteruan kita dengan Allah. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Ingat saudara, jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Karena keinginan daging tidak takluk kepada hukum Allah. Hal itu memang tidak mungkin baginya. Jelas. Hidup kita ini harus sungguh-sungguh sesuai dengan roh yang Tuhan berikan kepada kita. Saya percaya saudara-saudara dipenuhi Roh Kudus. Saudara-saudari dipenuhi Roh Kudus. Ya. Kita kan berulang kali minta supaya Tuhan memenuhi hidup kita dengan rohnya. Dan kalau ada roh Allah, di mana di situ ada roh Allah, ada kemerdekaan, ada kebebasan. Ya. Ingat, perbuatan yang demikian itu artinya membuat perseteruan dengan Allah. Ya. Perseteruan dengan Allah. Jangan sampai itu terjadi hidup kita. Kita ini dibebaskan, dimerdekakan dengan sempurna oleh korban Kristus, disucikan oleh darahnya. Kurang apa lagi? Lengkap saudaraku. Dan menjadikan kita ini sebagai hamba-hamba Allah. Ya. Jangan sampai kita nuruti kemauan manusia yang seringkali menjurus kepada keduniawian. Menjurus kepada kemauan daging. Oh, jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai terjadi. Salah satu Tuhan Yesus katakan dalam Injilnya, ya, Injil Yohanes pasal ke-9 ayat 31. Ini ucapan Tuhan Yesus ini. Ya, Injil Yohanes pasal ke-9 ayat 31. Injil Yohanes pasal 9 ayat 31. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendak-Nya. Ini kemauan Tuhan Yesus. Oh, dengan jelas kita tahu Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa. Melainkan apa? Orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendak-Nya. Ya, ini Tuhan Yesus yang ditulis dalam Injil Yohanes ini. Dalam pergumulan kita berseru kepada Tuhan. Dalam persoalan kita mohon campur tangan Tuhan. Tapi kok nggak dengar, kok nggak dikabulkan. Karena apa? Jelas Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa. Gamblang. Allah tidak mendengarkan orang berdosa, orang-orang yang melakukan kedagingan, melakukan hawa nafsu, melakukan hal yang berdosa. Tuhan mendengar orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendak-Nya. Gamblang saudaraku. Kita bersyukur kita sebagai hamba-hamba Allah. Kita sudah dipilih. Ingat, kita sudah dipilih sesuai rencana Allah. Pasti ada maksud yang indah. Apa sih orang saleh itu? Ya, yang disebut orang saleh. Ya. Kita lihat Alkitab mencatat orang yang saleh. Yang ditulis dalam kitab Ayub. Pasal yang pertama ayat 1. Kitab Ayub pasal yang pertama ayat 1. Apa itu katanya? Coba lihat. Ayub 1 ayat 1. Ayub 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz
bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Orang saleh itu jujur ya. Ia takut akan Allah Takut akan Allah. dan menjauhi kejahatan. Oh, inilah orang saleh yang ditulis di Alkitab. Bukan kata saya itu, kata Alkitab. Orang saleh dikatakan tadi Allah mendengarkan orang-orang yang saleh. Tuhan dengar orang saleh. Di saat berseru kita berdoa, Allah mendengarkan. Ya. Dengan jelas Yesus katakan apa? Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa. Orang-orang yang melakukan yang bertentangan dengan firman Allah. Dalam pergumulan, dalam persoalan. Tentu kita mohon campur tangan Tuhan. Kita mohon doa, mohon Tuhan tolong. Pulihkan dan sebagainya dan sebagainya. Tapi seringkali Tuhan tidak mendengar. Karena jelas kata Tuhan Yesus. Kita tahu Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa. Melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dan orang saleh itu apa? Tidak lain tidak bukan adalah ia adalah Allahnya jujur, ya. Orang saleh yang jujur. Takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Luar biasa loh. Luar biasa. Puji nama Tuhan. Dan lebih jauh apa Tuhan Yesus bilang apa? Ya. Kalau kita baca dalam Injil Lukas ya. Injil Lukas pasal ke-8 ayat 19, 20 dan 21. Ya, Injil Lukas. Ini Yesus dan saudara-saudaranya. Ya, coba Injil Lukas pasal ke-8 ayat ke-19. Injil Lukas pasal 8 ayat 19 sampai 21. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya. Tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Ya. Orang memberitahukan kepadanya, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Ya, Tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Siapa saudara Tuhan Yesus? Saudara-saudara yang mendengarkan firman Allah. Ya. Dikatakan dengan jelas apa? Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukan. Bayangkan, saudara Tuhan Yesus. Yesus yang ngomong ini. Orang yang melakukan kehendaknya. Ya, yang mendengarkan firman Allah dan melakukan. Kita bukan saja sebagai hamba Allah, tapi saudara. Saudaranya Yesus, keluarga. Bahkan lebih tegas dalam Injil Markus pasal yang ketiga 35. Coba baca. Injil Markus pasal yang ketiga ayat 35. Injil Markus 3 ayat 35. Markus 3 ayat 35. Barang siapa melakukan kehendak Allah, Ya. dialah saudaraku laki-laki. Dialah saudaraku perempuan. Ya. Dialah ibuku. Ibu perempuan, laki-laki, perempuan, itu saudaranya Yesus. Ya. Dengan gamblang jelas, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku, kata Yesus. Dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Ya, luar biasa.
Ini kata Yesus. Dan sepercaya, saudara bukan saja sebagai hamba Allah, tapi saudaranya Yesus. Ada pergumulan, Yesus tahu. Yesus pasti bela kita, karena kita saudaranya. Ialah pada pagi hari ini, biar mengerti di hari kemerdekaan bangsa kita pun juga dimerdekakan. Tetapi kemerdekaan yang kita miliki tidak sembarangan. Melakukan hal yang bebas, tidak. Tapi menurut kehendak Allah. Menurut kemauannya Allah. Dan apa pergumulan kita, skala apa yang kita alami. Karena kita saudaranya Yesus. Pasti Yesus campur tangan hidup kita. Ya, sekali lagi dikatakan Injil Markus tadi, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku. Dialah saudaraku perempuan. Dan ibuku. Dia nggak sebut bapakku. Karena bapak Tuhan Allah Bapak. Ya. Dia hanya menyebut saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan ibuku. Haleluya. Biar pagi hari ini firman Allah yang sederhana ini boleh mendorong kita untuk hidup sungguh-sungguh di dalam kemerdekaan, di dalam kebebasan. Dan kebebasan kita tidak sembarangan. Kebebasan menurut kehendak Allah. Menurut kemauan Allah. Haleluya. Puji Tuhan, biar firman yang sederhana ini di hari Agustus ini betul-betul kita mengerti bahwa kita ini adalah hamba-hamba Allah. Enggak sembarangan. Kita mau menurut kehendak Allah. Pasti dia mau bela kita dan menolong kita karena kita saudaranya Yesus. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa, sebentar saya minta Ibu Syuli berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepada Bapa di surga. Karena kasih dan anugerah Tuhan. Sehingga pagi ini kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan sebagian dari isi hati-Mu. Bapa, kami sangat bersyukur karena kami sudah dimerdekakan. Biarlah Tuhan melalui firman pada hari ini, kami rindu Tuhan melalui kuasa-Mu, melalui Terima roh kasih Yesus. Haleluya. untuk kami mau selalu hidup menurut kehendak-Mu. Apa, mungkin selama ini kami belum melakukan hendaki dalam hidup Oh, kami. terima kasih Yesus. Biarlah melalui firman pada pagi hari ini, Tuhan mengajari kami untuk kami mau selalu hidup apa yang Tuhan perintahkan. Haleluya. Maka Bapa, Terima kasih. hati hamba-Mu Bapak Gembala yang sudah memberkati kami melalui kebenaran isi hati-Mu. Engkau pakai dia Tuhan, urapan yang daripada Allah, kekuatan, kesehatan, Terima hikmat kasih. marifat yang daripada Allah untuk menggembalakan kami sebagai jemaat nama di Yesus. GBI Paturyani Teratai ini, Yesus. supaya kami dapat menjadi Haleluya. supaya kami dapat menjadi umat-Mu yang semakin hari semakin setia, semakin hidup takut akan Tuhan Terima dan kasih. melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami serahkan firman ini dalam tangan Engkau Tuhan. Terpuji. Kami sangat bersyukur Tuhan atas kebenaran isi hati-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami sambut firman-Mu dengan pengucapan syukur.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi yang bersuka cita yang diberkati firman Tuhan boleh lambaikan tangan dan katakan Shalom. Haleluya. Terima kasih buat Bapak Gembala firman Tuhan yang telah disampaikan dan biarlah kita boleh menjadi pelaku firman. Pertama-tama selaku mewakili pengurus dan jemaat sekalian, saya ucapkan selamat datang kembali untuk Ibu Rosmawar, 7 bulan lebih tidak bersama-sama dengan kita karena harus di Aceh ya. Selamat datang kembali, senang sekali bisa bertemu kembali di tempat ini. Kita boleh berikan tepuk tangan. Tuhan Yesus memberkati, puji Tuhan, sehat semuanya ya. Dan sebelum saya bacakan warta jemaat untuk hari ini, warta gereja untuk hari ini, saya undang perwakilan dari keluarga almarhum Tante Guat untuk menyampaikan sesuatu. Silakan. Selamat pagi Ibu-Ibu, Bapak-Bapak. Pada hari ini saya mewakili Yohana yang kurang enak badan. Saya berterima kasih kepada Ibu dan Bapak Gembala, Ibu dan Bapak Wakil Gembala, Bapak Yopi dan yang lainnya, Bapak Solihin dan saudara-saudara sekalian. Saya bersyukur dan berterima kasih atas bantuan moral maupun material yang sudah diberikan untuk keluarga kami. Nah, pada saat sakit banyak juga ibu, bapak, dan kaum muda sekalian yang datang melihat ensor saya. Saya bersyukur ensor saya tidak lama diomnaminya, tapi Tuhan panggil dengan cepat. Dan tidak ada satu oknum pun yang menghalangi. Saya bersyukur itu semua terjadi dari kehidupan saya, walaupun saya yang sehari-hari hidup bersama dia. Saya bersyukur, saya sering berdoa. Ya, selalu saya bilang itu, bersyukur sama Tuhan. Tiap pagi saya bilang sama saya, ayo kita berdoa, kita mohon ampun sama Tuhan. Mohon ampun pada Tuhan. Tuhan dengar itu semuanya. Sehingga semuanya berjalan dengan baik dan dengan mulus. Dengan Tuhan peliharakan kepada dia. Walaupun saya kadang-kadang memang kesal ya. Tapi apa yang Tuhan berikan kepada saya selalu melayani dia. Saya memberi makan. Itu kejadiannya setelah saya menyuapi dia kejadiannya. Tapi Tuhan pelihara dia. Tuhan pelihara sehingga dia boleh dibawa dengan cepat dan semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih buat semuanya itu. Kami tak dapat membalas, tapi Tuhan yang akan membalasnya. Terima kasih. Amin, puji Tuhan. Sebentar saya akan bacakan warta gereja untuk hari ini, Minggu 11 Agustus 2024. Sebentar, Abi Trate akan ada ibadah di ruang ibadah anak jam 8.45, kemudian ibadah remaja juga di tempat ini jam 9 pagi. Bapak Ibu jemaat sekalian, kaum pria mengundang seluruh jemaat Paturiani ya khususnya Terate untuk bergabung bersama dalam fellowship doa bagi bangsa yang akan diadakan hari Kamis tanggal 15 Agustus jam 18.30 di tempat ini. Kamis 15 Agustus jam 18.30 di tempat ini. Dengan tema Roh Allah yang memerdekakan kita dan pembicara Pendeta Madya Chandra Alexander dari GKA City Blessing. Bapak Ibu yang akan hadir, yang bisa hadir, kaum pria sangat mengharapkan bergabung bersama hari Kamis tersebut dan mohon konfirmasi kehadiran
berkenaan dengan konsumsi yang akan disediakan. Konfirmasi kehadiran melalui sekretariat atau koordinator kaum kaum pria Bapak Sugio. Kemudian kita akan kembali dalam ibadah raya minggu yang akan datang tanggal 18 Agustus 2024 jam 7 pagi dengan tema From Glory to Glory. Dan setelahnya Bapak Ibu jangan pulang buru-buru karena kita akan sama-sama merayakan kemerdekaan Indonesia. Ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Bapak Ibu siap untuk memeriahkan kemerdekaan Indonesia? Yang siap boleh lambaikan tangan. Kita akan bersama-sama selesai ibadah minggu depan, ibadah raya minggu depan, kita akan sama-sama untuk merayakan, ya, menghangatkan suasana kemerdekaan. Di tempat ini ada berbagai lomba yang diadakan oleh panitia hari Minggu 18 Agustus yang akan datang. Ada untuk umum dan remaja, ada lomba makan kerupuk, ya, ulang tahun ke-79. Jadi diharapkan minimal 79 jemaat ikut lomba makan kerupuk. Siap ya Bapak Ibu ya? Jadi di rumah nanti latihan ya, makan kerupuk yang banyak-banyaknya. Baru nanti 2 minggu ke depan kita cek kolesterolnya. Ya, jadi lomba makan kerupuk, kemudian ada lomba balap bakyak yang ingin membuktikan, menunjukkan kekompakannya. Mari cari 3 sekawan, kita bentuk kelompok bebas, Bapak Ibu boleh membentuk kelompok, menunjukkan kekompakannya dan ikut lomba bakyak ya dan menangkan berbagai hadiah. Kemudian ada juga lomba oper hula hoop, ini sekelompoknya 8 orang. Ada juga untuk kaum senior, tenang, kaum senior tidak diizinkan untuk lomba bakyak, nanti jatuh gawat. Ya. Jadi untuk kaum senior jangan lomba bakyak tapi lomba memindahkan kacang. Kacangnya jatuh nggak apa-apa, asal jangan badan yang jatuh ya. Kacang sama lomba memindahkan bola pingpong. Memindahkan bola pingpong, bukan main pingpong ya. Kalau main pingpong nanti kecengklak lagi. Oke, dan untuk minggu depan Bapak Ibu untuk memeriahkan, menghangatkan suasana, dress code-nya dari panitia adalah nuansa merah putih atau berkenaan dengan kemerdekaan. Jadi mau pakai pakaian adat, pakaian daerah, silahkan. Ya, kita sama-sama memeriahkan minggu yang akan datang, merayakan kemerdekaan Indonesia. Dan panitia juga membuka kesempatan untuk seluruh jemaat berpartisipasi, barangkali ada yang mau berpartisipasi memberikan hadiah-hadiah dan sebagainya, boleh menghubungi Ibu Yohan, ya, PIC-nya Ibu Yohan, selamat-lambatnya pada hari Rabu 14 Agustus. Ya, demikian untuk minggu depan. Kemudian Komsel Family Care akan diadakan pada hari Kamis 22 Agustus 2024 jam 18.30 via Zoom. Biasanya diikuti pasangan-pasangan muda tapi tidak menutup juga untuk jemaat umum yang ingin sama-sama belajar membahas sebuah buku dalam komsel tersebut ya, bergabung bersama dalam Zoom. GBI Paturyani akan mengadakan baptisan air yang akan diadakan pada hari Minggu 29 September 2024 jam 4 sore di GBI Suryani. Bagi Bapak Ibu, adik-adik, jemaat sekalian yang sudah percaya Tuhan Yesus tapi belum menerima baptisan air, mari segera daftarkan diri kepada sekretariat untuk kita sama-sama menerima bimbingan sebelum baptisan juga, ya. Kemudian Jemaat Trate, GBI Paturyani Jemaat Trate mengadakan bimbingan keluarga dasar pernikahan Kristen. Mengundang pasangan muda, pasangan suami istri, baik yang muda maupun yang senior, barangkali ada yang rindu belajar lebih dalam tentang dasar pernikahan Kristen. Khususnya bagi pasangan suami istri yang belum pernah mendapatkan bimbingan pranikah. Atau waktu dulu nikahnya belum percaya Tuhan Yesus, jadi nikahnya belum secara Kristen. Bapak Ibu diundang untuk mari sama-sama belajar, kita kembali ke dasar, kita kembali belajar dasar pernikahan Kristen melalui bimbingan keluarga tersebut. Nanti ada hamba-hamba Tuhan yang dipersiapkan untuk kita membahas hal-hal berkenaan dengan dasar pernikahan Kristen. Segera hubungi sekretariat atau saya sebagai ketua pengurus.
Persembahan dapat Bapak Ibu sampaikan melalui amplop-amplop yang disediakan di belakang, ataupun melalui transfer dan QRIS yang ada di kursi-kursi jemaat. Ya, dan juga ada persembahan khusus untuk pembangunan gereja, amplop yang disediakan yang berbeda, dan nomor rekeningnya juga berbeda. Pelayanan doa dan informasi dapat Bapak Ibu sampaikan via WhatsApp kepada nomor-nomor yang tertera di layar, Bapak Gembala, Wakil Gembala, Ketua Pengurus, dan Sekretariat. Kemudian juga mari ikuti channel YouTube GBI Ternate dan Instagram GBI Ternate agar informasi-informasi yang ada yang disampaikan melalui sekretariat juga dapat diterima dengan baik oleh Bapak Ibu sekalian. Kita tetap berdoa untuk beberapa jemaat, untuk Bapak Wisyuhandi, Bapak Temi Suhardiman, untuk pemulihan pasca operasi, kemudian kita juga berdoa untuk Bapak Apin, ayah dari Bapak Akyat, kemudian Bapak Sumpi, Bapak Agus Suwarji, mertua dari Bapak Putut dan Ibu Emi Dwi Karya. Terus kita berdoa untuk pemulihan setiap jemaat yang sedang bergumul di dalam kesehatannya. Dan seminggu ini ada jemaat yang berulang tahun, hari ini enggak hadir. Yang pertama hari Selasa 6 Agustus ada Ibu Irna Cahyati, selamat ulang tahun. Ya, kiranya Tuhan berkati lebih lagi dan juga pemulihan pasca lahiran semua boleh berjalan dengan baik. Kemudian juga pada hari Rabu 7 Agustus 2024 ada Ibu Erlina atau yang kita sering panggil dengan Tante Maranatha. Ya, kita kenal dengan Tante Maranatha. Puji Tuhan, beliau diberi kesehatan luar biasa, usia yang ke-86 ya. Dan Bapak Ibu selesai ibadah, selesai doa berkat, harap untuk tidak keluar segera karena akan ada sedikit laporan dari panitia renovasi gereja ya. Demikian warta gereja untuk hari ini, mari kita bangkit berdiri, kita mengucap syukur buat penyertaan Tuhan. Sekali lagi yang percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar, boleh angkat tangan. Dan kita mau katakan, aku punya Tuhan yang besar.
amat besar, jauh melebihi dari setiap persoalan kami, jauh melebihi dari setiap masalah kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang besar dan kuasa-Mu tidak berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya Tuhan. Dan Engkau selalu setia menopang, menolong kami, ada bersama-sama dengan kami pagi hari ini Tuhan dan selama-lamanya Bapa. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu sepanjang pagi hingga siang hari ini Tuhan. Sepanjang ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang melawat setiap kami, tidak terlewat satupun Tuhan jemaat-Mu yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing Tuhan. Bapak, kami percaya Bapak, kuasa-Mu tidak berubah Tuhan. Dan kuasa yang terus menyertai kami Tuhan. Kami bersyukur buat ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Buat setiap pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan, kiranya boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan menguatkan setiap jemaat-Mu Tuhan yang datang dengan keluhan, datang dengan beban persoalan. Kami percaya Tuhan, kami pulang dengan kelepasan yang daripada-Mu Tuhan. Kami dimerdekakan karena Engkau ada di dalam kami Bapa. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan. Untuk kami menggunakan waktu yang ada Tuhan. Untuk kami menggunakan kemerdekaan yang ada ini Tuhan. Untuk hidup di dalam Engkau Tuhan. Berkati Bapak Gembala Tuhan yang telah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Pakai lebih lagi Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan yang prima yang daripada-Mu Tuhan. Berkati keluarga besar ini di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati para pelayan yang telah melayani pekerjaan-Mu pagi hari ini Tuhan. Biar Tuhan Engkau yang melawat setiap mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau kami boleh melayani semua karena anugerah-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu Tuhan. Bukan karena kehebatan kami, bukan karena kemampuan kami Tuhan. Tapi karena Engkau Tuhan yang memberi kesempatan kami Tuhan. Untuk kami boleh terus mendekat kepada-Mu dan semakin mendekat kepada-Mu Bapa. Bapak kami bersyukur Tuhan buat persembahan Tuhan yang sebentar kami akan bawa juga Tuhan. Maupun yang sudah kami berikan Tuhan. Bapak inilah yang dapat kami lakukan untuk mengucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu yang tidak bisa kami balas Tuhan. Kebaikan yang begitu besar, kasih yang begitu besar Tuhan yang Kau anugerahkan pada setiap kami Tuhan. Dan kami bersyukur buat itu semua Tuhan. Kami mau bawa persembahan kami di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang bergumul di dalam kesehatannya Tuhan. Bapak kami tahu Tuhan bukan suatu hal yang mudah Tuhan hidup di dalam kesakitan, hidup dengan sakit penyakit Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang setia, Engkau yang menopang Tuhan, memberi kekuatan baru setiap pagi Tuhan. Engkau yang memberikan damai sejahtera, sukacita Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang menghiburkan Tuhan, rekan-rekan kami yang bergumul dalam kesehatannya Tuhan. Kami percaya bilur yang sama Tuhan, sanggup menyembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan, memulihkan Tuhan. Kami bersyukur buat jemaat yang berulang tahun Tuhan, untuk Ibu Irna, untuk Tante Maranatha Tuhan. Kami boleh melihat penyertaan-Mu sempurna di hari-hari yang lalu Tuhan. Kami juga akan melihat penyertaan yang sempurna di waktu-waktu ke depan Tuhan. Berikan kesehatan yang luar biasa Tuhan. Dan berkat Allah boleh melimpah dalam kehidupan setiap jemaat-Mu Bapa di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk acara-acara di depan Tuhan. Setiap ibadah komisi Tuhan kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Ibadah anak, ibadah remaja Tuhan. Dan khususnya untuk fellowship, doa bagi bangsa kami yang akan datang Bapa. Bapa kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami sangat rindu Tuhan lawatan Allah terjadi atas bangsa ini. Lawatan yang besar terjadi atas bangsa ini Tuhan. Indonesia dimenangkan bagi-Mu Tuhan. Indonesia dimenangkan bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Orang di seluruh dunia boleh melihat Tuhan ada tangan Tuhan yang terulur atas bangsa kami Tuhan. Ada tangan Tuhan yang terus menyelamatkan bangsa kami Tuhan. Berdoa untuk pemimpin bangsa kami Tuhan di dalam nama Yesus. Engkau yang topang Tuhan, Engkau yang beri kekuatan, Engkau yang berikan hikmat, marifat. Engkau juga berikan hati yang teguh untuk berjalan lurus di dalam Engkau Tuhan. Hati yang takut akan Engkau Tuhan. Hati yang rindu untuk melayani bangsa ini dengan sungguh-sungguh Tuhan. Bukan hati yang egois yang mementingkan kepentingan diri sendiri dan kelompoknya Tuhan. Kami tolak di dalam nama Yesus Tuhan. Kami menolak juga Tuhan setiap oknum Tuhan yang iblis pakai untuk mengacaukan kondisi bangsa ini Tuhan. Kami menolak di dalam nama Yesus kuasa iblis Tuhan. Biar kondisi bangsa ini semakin ke depan boleh semakin kondusif Tuhan. Berdoa untuk perekonomian bangsa ini Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kau yang terus
bekerja di tengah-tengah bangsa ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan baptisan air juga Tuhan. Mari Tuhan Engkau yang gerakkan setiap orang-orang percaya yang belum menerima baptisan air, khususnya jemaat di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus mereka boleh terpanggil untuk bersama-sama menerima baptisan air dan menyatakan bahwa Engkaulah Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur dan kami akhiri ibadah kami pagi hari ini menyerahkan ke dalam tangan-Mu dan sebentar kami akan menerima berkat yang daripada-Mu Bapa. Saudaraku yang dikasih, pulanglah dengan damai sejahtera. Pulanglah dengan sukacita. Pulanglah dengan berkat yang senantiasa melimpah. Amin. Terlebih kesehatan yang bersumber daripada Allah Bapa dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai detik pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya katakan sama-sama. Amin. Bapak Ibu dipersilakan kembali duduk.